kembali lagi di podcast kita pada hari ini. Aku Meka. Dan aku Irei. Hari ini kita akan ngobrolin topik yang penting dan menarik banget nih, yaitu fungsi Pancasila sebagai pencerminan kondisi bangsa dengan fokus pada isu bullying di kalangan siswa. Gimana kabarnya Meka? Alhamdulillah baik, lagi sibuk dengan tugas sekolah dan juga persiapan podcast. Kalau kamu gimana nih? Aku juga sibuk sih, tapi seneng banget bisa ngobrol sama kalian semua. Jadi, kita hari ini bakal ngebahas banyak hal, dari dampak bullying sampai bagaimana nilai-nilai Pancasila bisa jadi solusi dari bullying itu sendiri. Bener banget tuh. Dan hari ini kita juga kedatangan tamu-tamu yang keren yang bakal ngebantu kita dalam ngedalamin topik ini. Yuk langsung kita kenalan. Oke, kita punya dua siswa yang sangat berpengalaman, yaitu Safira dan Nafisah. Halo Safira, apa kabar? Halo Meka dan Irei, kabarku baik kok. Senang banget bisa ikut ngobrol di sini. Wah, dan kita juga ada Nafisa. Hai Nafisa. Hai Meka, hai Irei. Aku juga senang banget bisa sharing-sharing di podcast ini. Keren. Selain siswa, kita juga kedatangan dua guru BK yang berkompeten. Pertama, Bapak Rasyad. Halo Bapak Rasyad. Halo, assalamualaikum semua. Dan kita juga ada Bapak Farel nih. Halo Bapak Farel. Halo semuanya, assalamualaikum. Senang sekali bisa berbagi podcast ini. Baiklah, mari kita mulai. Safira, bisa cerita sedikit tentang bagaimana bullying mempengaruhi suasana sekolah? Tentu Irei, bullying itu dampaknya besar banget. Pertama, tentu saja bagi siswa yang menjadi korban. Mereka bisa merasa cemas, stres, dan kehilangan rasa percaya diri. Dampak ini kadang-kadang bikin mereka jadi kurang fokus di pelajaran atau malah enggan datang ke sekolah. Nah, itu juga bisa memengaruhi teman-teman sekelas dan lingkungan sekolah loh. Misalnya, suasana kelas jadi kurang nyaman dan ngebuat siswa lain ngerasa nggak aman juga. Bener banget sih, selain itu juga bullying bisa memperburuk hubungan antara siswa gitu. Rasanya tuh nggak nyaman, kayak bisa nyebabin perpecahan dan konflik yang lebih besar di antara teman-teman kelasnya gitu. Kalau kita lihat dari perspektif Pancasila, ada banyak nilai yang relevan untuk menangani bullying. Misalnya, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Gimana menurut kalian? Bagaimana nilai ini bisa membantu? Kalau menurut aku pribadi sih, sila kedua ini ngajarin kita buat gimana sih menghormati hak dan martabat setiap orang. Kalau kita semua bisa menerapkan nilai itu, pasti kita juga bisa lebih peduli dan empati terhadap perasaan orang lain kan, sehingga bullying bisa lebih mudah diatasi. Betul, kalau semua orang menerapkan nilai-nilai ini, akan lebih mudah untuk menciptakan lingkungan yang lebih saling menghargai dan mendukung. Misalnya dengan mengadakan diskusi atau workshop tentang nilai-nilai Pancasila di sekolah. Nah, ada juga beberapa cara untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam menangani bullying. Misalnya, program-program yang mempromosikan empati dan kerjasama antar siswa. Menurut Bapak Rasyad, bagaimana langkah-langkah yang biasanya diambil sekolah untuk menangani bullying? Ya, untuk biasanya ya langkah pertama yang paling penting itu adalah mendengarkan dengan serius laporan dari siswa yang merasa ada perundungan atau dibully, karena itu banyak siswa itu banyak terintimidasi ya, dari pelakunya. Terus kami juga sebagai guru BK berusaha untuk memberikan ruang aman bagi mereka untuk berbicara secara luas dan tanpa tertunda-tunda. Kemudian kami melakukan penyelidikan untuk memahami situasi itu secara mendalam. Setelah itu selesai, kami mengadakan mediasi antara pihak-pihak yang terlibat dalam masalah tersebut untuk mencari solusi yang adil dan yang terbaik. Selain itu, kami juga berusaha untuk memberikan dukungan emosional dan konseling kepada korban dan pelaku. Itu langkah-langkah yang penting banget sih. Bapak Farel, adakah program atau kegiatan di sekolah yang berhasil mengurangi kasus bullying? Ya, ada beberapa program yang cukup efektif. Kalau kita ambil contoh dari SMA Negeri 6 Palembang, diadakan tim TPPK dan agen-agen perubahan setiap di kelas masing-masing, di mana siswa dilatih untuk membantu teman-teman mereka yang menghadapi masalah, termasuk bullying. Program lain adalah Roots, dari organisasi MPK yang melibatkan seluruh komunitas sekolah dalam berbagai kegiatan untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak bullying dan pentingnya saling menghargai. Wah, program-program kayak gini memang sangat membantu sih. Kalau menurut Nafisa, bagaimana sih siswa bisa lebih aktif dalam ngecegah bullying di sekolah? Kalau menurut aku, siswa tuh bisa mulai dengan menunjukkan sikap
inklusif dan ngedukung teman-teman mereka. Misalnya kalau misalkan ada teman yang dibully, kita bisa ngelapor ke guru atau ke pihak yang berwenang. Selain itu, ngedukung korban dan tidak ikut serta dalam kayak perilaku bullying atau hal-hal yang kayak gitu juga penting. Kita juga bisa terlibat dalam kegiatan yang mempromosikan empati dan kerjasama. Setuju banget. Selain itu, penting juga untuk membuat lingkungan sekolah yang ramah dan terbuka. Misalnya dengan menyelenggarakan acara-acara yang melibatkan semua siswa dan dorongan mereka untuk saling mengenal dan menghargai satu sama lain sih. Ngomong-ngomong soal bullying nih, ada juga kasus yang cukup bikin heboh beberapa tahun terakhir, seperti kasus bullying yang terjadi di sebuah SMA di Jakarta. Kasus ini kan mencakup perundungan fisik dan verbal yang dialami seorang siswa. Kasus ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran serta sekolah dalam menangani masalah bullying. Kasus seperti ini juga memperlihatkan pentingnya respon yang cepat dan efektif dari pihak sekolah. Keterlibatan orang tua juga sangat penting loh. Bapak Rashad, bagaimana menurut Bapak sekolah dalam melibatkan orang tua dalam menangani bullying? Ya, sebagai saya sendiri sebagai guru BK, ya keterlibatan orang tua itu sangat krusial. Kami biasanya mengundang orang tua untuk berdiskusi tentang masalah yang sedang dihadapi oleh anak-anak mereka. Kami juga memberikan informasi tentang cara mendukung anak di rumah dan bagaimana mereka bisa berperan aktif dalam mencegah bullying. Komunikasi yang baik antara sekolah dan orang tua bisa membantu menyelesaikan masalah dengan efektivitas yang lebih tinggi. Benar banget Rashad, orang tua perlu diberi pemahaman tentang tanda-tanda bullying dan cara mendukung anak-anak mereka. Kami juga sering mengadakan seminar atau workshop untuk orang tua tentang cara menciptakan lingkungan yang aman di rumah dan sekolah. Wah, hal-hal tersebut sangat penting ya dalam mencegah bullying. Sebelum kita akhiri, ada pesan terakhir nggak dari Bapak Rashad dan Bapak Farel tentang peran nilai-nilai Pancasila dalam menangani bullying di sekolah? Untuk saya pribadi ya adalah mari semuanya kita menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita. Dengan saling menghargai dan berempati, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih baik untuk semua orang. Jangan ragu untuk melapor dan mencari bantuan jika menghadapi atau melihat perundungan. Saya juga ingin menekankan pentingnya gotong royong dalam mengatasi bullying. Pancasila mengajarkan kita tentang tanggung jawab bersama. Dengan bekerja sama, kita bisa menciptakan sekolah yang lebih harmonis dan bebas dari bullying. Terima kasih banyak untuk semua tamu kita pada hari ini, Safira, Nafisah, Bapak Rashad, dan juga Bapak Farel. Diskusi ini pastinya sangat bermanfaat dan ngebuka wawasan kita tentang bagaimana sih menangani bullying dengan pendekatan yang berbasis pada nilai-nilai Pancasila. Bener banget. Terima kasih juga buat semua pendengar setia podcast kami. Semoga informasi dan tips yang kami bagikan pada hari ini bisa membantu menciptakan lingkungan sekolah yang lebih baik dan lebih aman untuk seluruh warga sekolah. Saya Meka. Dan saya Irei. Kami berdua selaku MC mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan di podcast ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa teman-teman.